Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pertama-tama kita panjatkan kepada Allah bersyukur kita karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di sekolah kita ini dengan melaksanakan tugas kuliah yaitu mendidik dan mengajar. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajarkan kepada umatnya hal yang positif. Jadi saya menyampaikan bahwa Nabi itu adalah manusia pilihan, sehingga apa yang dia lakukan itu selalu berdasarkan atas petunjuk dari Allah. Makanya makanya Nabi itu diberi gelar masum, terpelihara, manusia yang terpelihara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini salah satu program daripada PPKG PJOK, program pendidikan kompetensi guru PJOK. Beberapa bulan satu bulan yang lalu saya ikut rakornya. Ternyata program ini itu menjadi program Kementerian Nasional. Di sana disampaikan oleh pemateri. Kalau tidak salah pemateri itu tamat di SMP 1. Anaknya Haji Lutfi kalau tidak salah. Iya, enggak ya. BPE dia dosen. Ya, farmasi SKM. SKM ya. Kesehatan masyarakat juga farmasi. Jadi dia itu orang yang hebat juga karena ada satu komunitasnya itu lari trail. Jadi lari di gunung. Ya, dia menyampaikan bahwa bagaimana kita ada informasi namanya satu judul itu mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Itu yang dia menjadi yang dia kembangkan. Dan memang olahraga itu sangat penting. Ya, jadi olahraga tidak mesti lari, jalan saja itu sudah dianggap olahraga. Ya. Jadi kegiatan ini kami kepala sekolah itu dipanggil yang ada gurunya yang ikut PPKG PJOK itu dipanggil untuk rapat koordinasi. Di sana kita disampaikan bagaimana kepala sekolah itu memfasilitasi gurunya yang ikut, memfasilitasi di sekolah. Ini bagian daripada program kementerian. Setelah itu dipanggillah lagi gurunya untuk ikut kegiatan itu. Dan hari ini kalau tidak salah adalah diseminasi. Ya, jadi materi-materi ilmu yang didapat di sana akan disebarluaskan. Ya. Jadi itu akan menjadi RTL Pak Udin. Karena itu mungkin dari saya hanya menyampaikan 1 menit ini saja penyampaian tentang PJOK PPKG PJOK ini. Selebihnya saya Pak Udin untuk lebih lanjut seperti
seperti apa informasi yang didapatkan dari sana. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri. Iya, silakan. Jadi di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut kegiatan PKG PJOK yang sudah berjalan, ini tinggal tahap akhir. Tinggal saya mendiseminasikan ke, sebelum saya mendiseminasikan ke ke semua teman-teman PJOK, saya harus melakukan di sekolah saya dulu. Jadi ini rencana tindak lanjut yang saya buat, yaitu tentang inovasi gerak. Adapun tujuannya yaitu membangun pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui tantangan kreasi gerak. Jadi nanti saya minta tolong Bapak Ibu, jika ada yang kurang dari rencana tindak lanjut saya, mungkin bisa menambahkan, dan itu sebuah kritikan atau sebuah saran membangun untuk rencana tindak lanjut saya supaya baik, seperti itu kira-kira. Jadi kenapa saya ambil inovasi gerak? Karena saya melihat anak-anak kita ini belum sepenuhnya bergerak. Artinya yang melatar belakangi konteksnya, yaitu di SMA 1 Damar Selatan ini memiliki kurang lebih 600 peserta didik, ada 20 olahraga, ya, fasilitas olahraganya yang sangat memadai. Berdasarkan pemetaan aset, di sekolah kita punya komunitas belajar yang masih tahap inisiasi, baru tahap awal. Dan mudah-mudahan di tahap inisiasi ini kita melangkah ke yang selanjutnya. Artinya kita sudah mulai berbagi ke rekan-rekan guru yang ada di luar, seperti itu. Kemudian kita punya alumni dan kita juga punya atlet-atlet yang luar biasa, dan ditambah lagi kita punya aset guru yang cukup mumpuni dan sangat luar biasa. Banyak rekan-rekan guru muda juga. Itu merupakan aset bagi sekolah kita. Kemudian adapun kesenjangan, saya melakukan survei di awal, lalu dengan peserta didik, saya tanya di situ kepada anak-anak bahwa saya menunjukkan 60% peserta didik masih kurang terlibat dalam pembelajaran PJOK. Artinya keterlibatan anak-anak ini tidak dilibatkan melalui voice, choice, dan ownership peserta didik. Ya, siswa bersuara, Pak saya mau ini. Kita harus memfasilitasi anak-anak sesuai pilihannya. Kemudian choice juga seperti itu. Ya, selanjutnya kita harus mempromosikan suara peserta didik, bahwasanya program akan melibatkan peserta didik dalam perencanaan kegiatan. Kemudian pada pilihan peserta didik akan diberi kesempatan memilih aktivitas olahraga yang dinikmati. Artinya kita memberikan pilihan, tetapi kita harus ada koridornya masing-masing. Tidak sepenuhnya all out ke anak-anak, tetapi kita harus bentengi juga, jangan sampai terlampau jauh dari kapasitas yang ada di sekolah kita. Kemudian pada tahap kepemilikan peserta didik akan diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan program, seperti program yang saya canangkan tadi, yaitu tentang inovasi gerak. Jadi anak-anak itu diberikan keleluasaan dalam memilih inovasi gerak. Nanti mungkin saya di sini akan melibatkan rekan-rekan lintas mata pelajaran, karena ini ada hubungannya juga dengan proyek penguatan profil Pancasila, seperti itu. Selanjutnya, adapun tujuannya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kita baru membentuk sebuah komunitas kemarin. Alhamdulillah tiap hari Jumat, mungkin sebentar Jumat boleh kita lanjutkan lagi atau bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua, itu tadi yang saya bilang, mendukung penunggulan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik melalui proyek tantangan kreasi gerak inovatif. Jadi inovasinya anak-anak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam konteks PJOK. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kolaborasi
komunikasi peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dan eksplorasi diri melalui gerak. Yang keenam, memperdalam pemahaman peserta didik tentang hubungan antara gerak dan olahraga. Itu tujuan yang ingin saya sampaikan berdasarkan survei peserta didik di awal. Lalu di awal-awal saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan sesuai dengan pemilihan peserta didik untuk anak kelas 10 dan kelas 11 sebagian kelas 11. Adapun capaian yang diharapkan peserta didik aktif berpartisipasi dalam proyek kreasi gerak. Kemudian terciptanya minimal 10 karya gerak inovatif. Jadi siswa menciptakan gerak inovatifnya masing-masing. Kemudian yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas peserta didik. Jadi anak-anak saya lihat ini ada yang kurang pede atau bagaimana itu yang sepenglihatan saya seperti itu. Kemudian anak-anak sebenarnya kreatif cuma tinggal dipoles saja menurut saya seperti itu. Selanjutnya, adapun lini masa tahapan dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, ya, PJBL, goyang-goyang sedikit. Ya. Kemudian pada tahap persiapan, itu pada tahap persiapan ini sudah sementara saya lakukan, sudah minggu kemarin, sudah komunikasikan dengan anak-anak. Ini mungkin teman-teman di bagian P5 boleh mengadopsi ini juga, karena saya melibatkan dengan teman-teman lintas mata pelajaran seperti teman-teman TIK, teman-teman seni, karena itu ada hubungannya dengan gerak seni. Teman TIK ada hubungannya dengan editing videonya. Mungkin dengan guru bahasa Indonesia dan bahkan dengan guru ekonomi, karena di kelas 10 proyeknya sekarang itu proyek ini. Yang untuk kelas 11 itu proyeknya yaitu membuat sebuah kejuaraan proyek SEM yang saya terapkan di kelas 11, SEM, Sport Education Management. Jadi dia di kelas 11 ini minta nanti wali kelasnya, wali kelas 10 F1E, 11 F1 sama 11 F4. Itu dia nanti ngadakan liga. Itu proyek dari PIAS. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk membuat sebuah pertandingan supaya anak-anak ada pengalaman yang otentik. Artinya pengalaman yang nyata kepada peserta didik. Bagaimana cara melibatkan, soalnya anak-anak nanti akan kembalinya kepada masyarakat. Jadi nanti kita mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana untuk Bu Surega nanti tentang pemasaran kalau di dalam sebuah event ada penjualan apa, mungkin konsultasinya sama Ibu. Nanti wali kelas tinggal mendukung. Nanti ada projection yang akan kita lakukan kalau nggak salah di setiap hari Sabtu. Mungkin di hari pahlawan atau hari kebesaran nanti bisa kita lakukan karena anak-anak sudah berjalan. Sementara ini sudah membuat struktur pertandingannya, bahkan struktur panitianya sudah berjalan. Anak kelas F. Tetapi untuk anak kelas 10 masih kita bimbing untuk inovasi geraknya. Ya, ini tahap perencanaan sementara berjalan. Pada tahap penjadwalan nanti kita sesuaikan dengan pembelajaran IUK. Karena proyek kita ini sistem blok, jadi mungkin di bulan-bulan tertentu nanti kita akan lakukan. Ya, Bapak Ibu guru nanti silakan kalau mau melakukan di bulan September, silakan selama 1 bulan September untuk melakukan proyek P5-nya. Berkolaborasi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengawasan dan pengajuan proyek. Tidak luput juga kita harus mengawasi anak-anak bagaimana proyek ini akan berjalan dan bagaimana kemajuan proyeknya yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap penilaian hasil. Anak-anak nanti ada sebuah produk yang namanya video. Nanti berkaitan dengan abad 21 ini. Jadi anak-anak diminta aktif dalam media. Karena saat ini mungkin zamannya seperti itu. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu bagaimana kita mengevaluasi sebuah program tersebut. Ini struktur program yang sudah saya buat, pas saya jelaskan tadi, targetnya peserta didik kelas 10 sampai kelas 11 berdasarkan yang saya ajar. Ya, mungkin dengan Pak Kahar nanti bisa join, nanti Pak Kahar akan join dengan saya.
Kemudian tempat pelaksanaannya saya sudah melakukan pemetaan aset, yaitu ada aula kita punya, kemudian ada lapangan olahraga. Adapun struktur pertemuannya itu pengenalan proyek sudah berjalan, eksplorasi gerak anak-anak saat ini sudah melakukan eksplorasi, bahkan sudah dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian desain, anak-anak juga mendesain koreografi, nanti ada mungkin melibatkan dengan guru-guru seni itu untuk melakukan gerakannya, latihan gerakannya, anak-anak melakukan gerakan secara mandiri. Dokumentasi, persiapan presentasi dan presentasi akhir. Kemudian pada tahapan yang ketiga, di bagi kelompok sudah berjalan. Adapun sumber daya yang digunakan, peralatan audio visual untuk dokumentasi. Kemudian ini dilaksanakan untuk P5, bisa dilakukan untuk P5. Lanjutnya, ini kapasitas yang saya miliki, kita mempunyai kepala sekolah yang luar biasa. Dan saya punya guru PJOK, saya sendiri dengan Pakahan. Kemudian kita punya rekan-rekan guru yang sangat luar biasa, selalu mensupport dan selalu mendukung. Kita punya lapangan olahraga dan aula, peralatan olahraga yang sudah memadai, meskipun sedikit kita lakukan upgrade ya, melakukan supaya anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, katanya seperti itu. Ini pada tahapan evaluasi yang terakhir itu kriteria penilaiannya kreativitas tentunya, kemudian ada teknik, penilaian teknik, kolaborasi, presentasi. Selanjutnya ada metode penilaian, nanti ada penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian observasi guru. Pada penilaian diri, anak-anak diminta untuk menilai dirinya sendiri, sebatas mana kemampuan anak-anak tersebut. Pada tahap penilaian rekan sejawat, anak-anak diminta, artinya kita tinggal memandu saja, sehingga penilaian ini otentik menurut saya. Ya, kita guru melakukan observasi saja. Oke, ini yang terakhir, tantangan bagi saya dan solusi. Mungkin Bapak Ibu nanti ada tambahan atau apa, ini keterbatasan waktu dan tenaga guru. Artinya dengan guru yang saya libatkan tadi, mungkin ada miss jadwal atau hari ini tidak sempat karena ada pernikahan, ada kedukaan, karena kita tidak ada yang tahu. Kemudian siswa juga, anak-anak saya lihat ini tantangan bagi saya. Anak-anak kemampuannya melakukan variasi gerak terlalu monoton menurut saya. Jadi kita harus melakukan polekan sedikit. Kemudian solusinya rotasi jadwal pendampingan guru, mungkin dibuatkan jadwal secara permanen sehingga guru ada mengetahui jadwal. Kemudian pemberdayaan peserta didik, pembagian tugas yang jelas dalam kelompok, memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk latihan. Ini untuk latihan saya manfaatkan untuk jam sekolah, itu artinya tidak di luar, maksudnya tidak sepulang sekolah habis asar anak-anak pergi ke rumahnya siapa-siapa, tidak. Tapi saya ingin fokuskan ke anak-anak, saya kasih tahu kalau mau kerja kelompok silakan di aula. Kalau mau pulang selesai asar, pulang langsung. Tidak usah alasan pergi kerja kelompok tapi kita keselamatannya anak-anak ini harus kita perhatikan juga. Itu menurut saya. Kemudian kita lakukan pendampingan secara intensif dan guru dan mentoring. Kemudian membentukkan kelompok dengan kemampuan yang beragam. Artinya kita melakukan diferensiasi. Jadi sekian dari saya Bapak Ibu. Ini tentang rencana tindak lanjut yang sudah saya lakukan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang memberikan saya saran atau kritik seperti apa. Iya, silakan. Saya tertarik sekali dengan yang selama ini alhamdulillah Pak Budi sudah jelaskan, sudah memberikan pencerahan tentang gerak. Sebenarnya ekspektasi anak-anak tentang olahraga itu adalah gerakan yang ekstrim, yang itu saja, sehingga menimbulkan atau menciptakan rasa bosan kepada anak-anak.
Sehingga anak-anak itu biasanya kalau jam olahraga banyak yang kalah sih. Karena dia merasa pertama adalah bosan, gerakannya itu saja. Nah, karena adanya inovasi gerak ini saya mengapresiasi karena kenapa? Apalagi ada program untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Apakah itu seni dan seterusnya. Contoh kemarin waktu Hari Gerak Kesatuan PKK yang ada inovasi gerak olahraga kolaborasikan dengan kesehatan tentang olahraga cuci tangan. Itu juga salah satu inovasi sebenarnya supaya memberikan olahraga ini sebagai wadah untuk mempublikasikan bahwa tidak hanya sekedar lompat, lari dan seterusnya itu dikatakan olahraga, tapi ada pesan tersendiri yang disampaikan melalui olahraga dan mereka melakukannya dengan senang. Itu artinya inti daripada esensi daripada inovasi gerak. Menurut saya, mohon izin kalau salah. Ya, jadi penting sekali ini berkolaborasi dengan karya guru-guru seni. Mungkin olahraganya kalau anak bosan lari terus atau lompat terus atau apa terus mungkin dikreasikan. Sementara dia contohnya ibu kalau 17-an itu kan main bola dan segala macam itu kan gerak. Kemudian begitu dengar musik langsung joget semua supaya mereka itu relaksasi jadi rileks. Ada relaksasi di situ. Itu kan namanya inovasi. Dan seterusnya itu juga punya pesan tersendiri. Ya, jadi tidak hanya sekedar gerak tetapi ada pesan moral di dalamnya yang dilakukan seperti tadi gerak cuci tangan olahraga cuci tangan dan seterusnya. Saya pikir ini baik sekali mungkin dilaksanakan sekolah, apalagi melibatkan anak-anak untuk choice tadi, memilih apa yang dia mau. Karena selama ini anak-anak tidak interest kepada olahraga, tidak semua maksudnya. Karena kenapa dia merasa monoton, gerakannya itu terus, kalau tidak lompat lari, kalau tidak lari jongkok dan seterusnya. Jadi kalau sudah ada gerakan seperti ini ya, saya pikir mudah-mudahan ke depannya olahraga itu semakin lebih berkembang sesuai dengan keinginan dan pilihan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu masukan yang luar biasa, Bapak sudah menyampaikan inovasinya. Memang Bu, saya lihat anak-anak kemarin itu di sebuah pertanyaan pertama, saya tanya itu tentang bagaimana keterlibatan kalian pada pembelajaran, apalagi anak kelas 10 yang baru dari SMP. Karena tahunya mereka itu cuma bola besar saja, menurut saya permainan inovasi saja, tidak tahu dengan inovasi yang lainnya. Makanya kemarin di pembelajaran pertama saya lakukan TKSI, tes kebugaran jasmani di awal untuk siswa. Jadi itu untuk memetakan kebutuhan jasmaninya anak masing-masing. Misalkan anak itu ada asmanya, otomatis saya harus tempatkan dia di mana. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain, Mama Pak Said, ada tambahan untuk saya. Seringnya karya saya ini nanti bisa ditindaklanjuti. Menurut saya sudah seperti ini sudah karena memang kalau diperhatikan memang anak kalian juga itu tidak mau olahraga, malas olahraga karena itu dan juga ini beberapa juga sering saya dengar dengan anak kita tiba-tiba langsung tidak pemanasan jadi sakit semua badan. Oh iya. Setelah itu sakit semua badan. Oke, terima kasih. Begitu kan enak kan? Luar biasa. Makanya di awal sekarang saya lakukan anak-anak itu kita tidak tahu, mungkin yang putri ada menstruasi ya. Jadi di awal itu saya lakukan di awal pembelajaran saya harus memastikan kesehatan anak-anak di awal. Jadi ya saya selalu minta tes denyut nadi awal. Kalau denyut nadi anak-anak itu denyut nadi di atas 200 di awal, saya pastikan anak itu tidak boleh sekolah. Karena nanti ujung-ujungnya bisa. Kemudian sebelum pemanasan, setelah pemanasan kalau denyut nadinya langsung turun lagi secara gratis, berarti fisik anda itu sudah bagus. Karena mencapai puncak kemudian kembali ke titik normal secara gratis. Terima kasih Mbak Maya. Saya akan lagi Pak. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita ditemani nama Pak Budi Dunia. Tidak apa beliau ini sudah jauh sekali melangkah, kita masih di sana tempat.
Pak, ini berkat dari baru-baru pelatihan Pak ya. Iya. Saya tadi menangkap, saya sangat senang. Tapi kalau saya tidak salah masuk pada event membuat suatu event tambahan. Itu jadi saya kira itu sangat bagus karena selain siswa tahu cara berolahraga, ternyata juga dibimbing untuk mengelola suatu event. Nanti bukan hanya geraknya, tapi bagaimana mereka melakukan satu organisasi yang kita paham betul bahwa pada saat mereka sampai nanti ke masyarakat itu akan banyak event-event yang itu punya pengalaman di sini karena kerjaan sesuatu yang tidak melakukan itu. Makanya program itu sangat bagus ya. Bagus. Kadang-kadang saya biasa juga Pak bisa minta tolong kita jadi ini. Padahal saya bukan bidang saya itu karena mereka tidak paham bagaimana cara melakukan suatu persiapan untuk membuat suatu event. Mungkin cara-cara itu paham bagaimana mencari sumber daya. Nah, melalui program ini saya hanya bergerak juga memberikan pengalaman kepada siswa untuk melakukan suatu organisasi suatu kegiatan. Kira itu sangat bagus. Kita alih apa istilahnya kami guru meskipun mungkin ternyata sih ada hubungannya juga gerak dengan biologi dan seterusnya. Karena teman-teman bisa membantu teman kita Pak ini itu dalam rangka siswa kita nanti akan melakukan suatu event meskipun mungkin dalam sekolah ya belum. Nah itu dasarnya dulu, nanti suatu waktu kalau mereka sudah pengalaman bisa lebih keluar lagi mengundang orang luar dan itu dengan pengalaman yang sudah ada. Kira seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri dukungannya. Ini memang di kelas 11 anak-anak saya terapkan seperti itu karena di kelas 3 nanti harapan saya itu anak-anak punya event sebelum dia lulus, setidaknya dia punya kenangan untuk kelas 12. Jadi kemarin di kelasnya Pak Sun alhamdulillah ada satu anak yang sudah berani mengakomodir rekan-rekannya untuk menyusun sebuah proyek pertandingan. Itu nama pertandingannya kemarin bola voli kalau nggak sepak bola. Kemudian yang saya harapkan di kelas S1 itu permainan tradisional. Kita membudayakan olahraga melalui permainan tradisional. Itu kalau saya desain ini sport education itu pengalaman itu kok dia misalnya meskipun dia tidak mempunyai kemampuan untuk berproses olahraga, tapi suatu waktu nanti bisa masuk ke organisasinya, organisasi olahraga misalnya pengurus ini meskipun dia tidak ada prestasi olahraga. Itu kemarin yang saya canangkan di SEM itu Pak, siswa yang tidak aktif bergerak, dia mampu untuk setidaknya mencatat skor, memberi pengalaman otentik kepada peserta didik. Jadi di dalam olahraga itu artinya tidak semata-mata ekstrim katanya Ibu Dispa tadi, olahraganya ekstrim, tetapi kita harus mempunyai pemikir-pemikir juga yang seperti itu. Ya, sesuai dengan ya, karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi ya itu nanti mungkin dari teman-teman dari rencana ini mungkin dikembangkan ke P5, siapa tahu koordinator P5 mana Pak Arlan ini belum ada koordinator P5 ya. Oke, tidak ada lagi kalau rasa tidak ada. Mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan celotehan saya, saya bertanyakan cara datangnya yang sudah saya buat. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih.